Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membahas tentang 7 gunung angker di Indonesia. Sebelum aku melanjutkan video ini, kalian harus subscribe. Di bawah guys, subscribe. Subscribe ya, biar aku nambah video setiap hari. Subscribe banyak ya guys. Share and like. Dan ini videonya. Dan yang pertama yaitu pasar Gunung Setan Arjuna guys. Karena pasar setan Gunung Arjuna ini banyak yang digemari oleh para pendaki guys. Kayak orang mendaki itu sebelum puncak di sana, kayak dia menemukan beberapa hal aneh yang banyak pendaki itu mengaku pernah mendengar suara-suara yang aneh, kayak layaknya kayak di pasar, kayak orang jual beli gitu guys. Kayak gimana sih aktivitas manusia gitu. Dan bahkan pada suatu malam ada seorang pendaki yang membeli jaket di pasar tersebut, dan keesokan paginya jaket itu masih uang itu kembalian, jaketnya uang kembalian, maksudnya uang kembalian itu keesokan harinya itu berubah menjadi daun kayak di film-film guys, kayak film Susana gitu guys. Merinding aku itu guys. Dan poin yang kedua itu pasar setan Gunung Lawu, yaitu terletak di 5 jalur Kamora ya kandang. Dan biasanya banyak yang akan bertanya kepada pendaki yang melintasi di kawasan ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya bantu gitu, beli apa deh gitu, kayak apa sih, dia tuh kayak menawarin gitu, layaknya jual kepada orang, dan kayak orang-orang biasa gitu, mau ada apa deh, mau kesini gitu, mau beli apa deh gitu. Nah, kamu yang bener-bener seakan-akan kamu beli barang yang di sekitar kamu, seperti beli tanah, daun, air, dan kayak keperluan keperluan manusia gitu guys, dan dilemparkan uang ke tanah, datangnya suaranya. Yang ketiga yaitu Pasar Anjaya. Pasar Anjaya itu terletak di Gunung Bawah Kanang dengan hutan Gunung Lompong Batang guys, Lampung Batang. Dan banyak pendaki yang di kawasan ini mendengar suara kayak kecamatan, kayak gemuruh gitu, kayak ya gemuruh itu kayak berisik gitu kan. Ya gimana kalau di pasar-pasar seperti biasa guys, kayak gitu. Saat melihat keluar, tanda tidak ditemukan apa-apa. Kayak misalkan orang nih ngedengar sesuatu tapi itu nggak ada orangnya, dari mana tuh gitu guys. Yang keempat yaitu Pasar Bubrak Gunung Merapi, yaitu terletak di 4 kawasan bibir kawah, maksudnya Pantawah. Tempat ini yang di paling angker guys, dan karena berdasarkan mitos di kawasan ini ada di istana pada setan berkumpul, istana kerajaan gitu mungkin guys di situ. Setiap malam orang yang memiliki kekuatan khusus atau indigo disebutnya, dan dapat keramaian pada pasar. Bagi yang tidak bisa melihat, biasanya akan merasakan apa yang orang indigo rasakan, kayak mungkin orang yang sensitif mungkin mendengar suara gamelan yang kayak di jauh-jauh mungkin ya gamelan, dan keramaian di suatu pasar. Untuk itu di gunung ini terkenal dengan setannya guys. Setannya itu terdapat di Gunung Merapi. Gunung Merapi itu dihuni oleh mak lampir, sosok manusia setengah jin guys. Ya, mak lampir, nanti aku bahas ya tentang mak lampir. Yang kelima yaitu Pasar Watu Gunung Sumping. Pasar Watu Gunung Sumping, setannya posisinya
ada sebelum sampai di waktu kotak itu di bawah pokoknya itu. Dan pada suatu hari posisi pasar itu terkena janggal, kalau aneh guys. Saat musim bukan kemarau, maaf guys, saat musim hujan, jalur ini bisa menjadi licin guys. Hati-hati guys yang pernah ke sana. Dan saat musim kemarau itu kayak pohon-pohonan berterbangan. Menurut cerita di sekitar warga, ada penampakan yang muncul seperti kayak sosok kakek tua, makhluk gaib yang turun berlarian guys, tuh guys. Dan yang keenam yaitu pasar Gunung Marabu guys, Marbabu, bukan Warabu ya, Marbabu, iya Marbabu, whatever. Pasar Dieng, Jawa Tengah kalau salah, iya Jawa Tengah. Dan ini lawang Marbabu ini gunungnya terkenal dengan hal-hal yang mistis, dengan pasar Dieng guys. Mungkin di gunungnya ada pasar Dieng kali ya dulunya, zaman dahulu ya, whatever. Komen di bawah. Letaknya berada di kawasan puncak kota Songo, Kanteng Songo, whatever ya, Kanteng Songo. Tidak banyak yang membeberkan kotak ini tentang pasar ini karena kayak orang-orang masyarakat itu kayak mungkin kayak kurang percaya kali. Kan gunung itu biasanya emang mistis-mistisnya banyak guys. Mungkin setiap orang atau setiap masyarakat beda-beda beropini mungkin ya. Namun ada sebuah kisah ya ini nih, tentang pendaki yang bertamu di Gunung Dieng. Sesosok gadis yang meninggal di pendakian guys. Oh my god, pendakian. Gadis ini dipercaya oleh penunggu gadis Dieng guys, kawasan itu. Bayangin loh guys, pas orang pendaki Dieng, dia tuh melihat bahwa sesosok gadis, tapi gadis itu kayak disapa nggak dijawab, cuma wujudin doang gitu guys gadis itu. Whatever, aku belum pernah ke Dieng guys. Yang ketujuh yaitu pasar setan Gunung Salak guys, bukan setan ya, setan whatever. Karena pasar setan Gunung Salak itu terkenal banget, kayak mitos-mitosnya tuh kayak dulu kisah pasar ini didukung oleh adanya kerajaan jin, siluman atau setan, dan di makam ini, di puncak ini guys, di puncak di atas pendakian yang sangat tinggi guys. Kisah ini dialami oleh remaja yang mendakinya. Saat itu tumbuhan itu maksudnya di tempat itu tersebut ada daun pisang yang pisang goreng. Beberapa saat kemudian, saat itu ia sadar bahwa satupun warung yang berjualan. Oh ya, ada orang yang mau beli, ada orang yang jualan, tapi si pembelinya ini bahwa di suatu kawasan itu nggak ada yang jualan guys. Dia tuh jualan pisang goreng. Gimana sih orang membeli pisang goreng tapi si penjualnya hantu guys? Bayangin kalau kalian kayak gitu. Yang ke-8 ya aku tambahin nih guys. Yang ke-8 yaitu pasar warung mongkok guys, di dekat rumahku ada di situ. Nanti aku kasih gambar ya, kita video ya guys ya. Dan itu pasar warung mongkok strategi ya Cibitung, ada tau lah orang yang Cibitung lah. Dan di situ tuh kayaknya kebanyakan orang kan emang banyak yang di situ yang dekat pasar pokoknya banyak orang yang kecelakaan di situ lah. Mungkin ada yang something wrong, ada yang mungkin minta tumbal atau apa, whatever kan. Itu bukan aku menyindir di kawasan itu, emang rawan. Katanya banyak yang kecelakaan, katanya ada sosok yang menunggu di situ, yaitu adalah pokoknya aku nggak mau sebutin pokoknya. Dan pada opini masyarakat mungkin ya, mitos-mitos di masyarakat mungkin ya kalau kayak gitu mah. Tapi aku nggak tahu juga deh
tapi aku kasih tahu sama orang kayak gitu guys. Udah cukup ya video ini. Jadi kesimpulannya yaitu kita tuh nggak boleh takut sama jin manusia, jin setan dan gitulah. Pokoknya derajat kita paling tinggi. Ingat, derajat kita tuh paling tinggi daripada dia guys. Kita tuh harus yakin bahwa derajat kita tuh lebih tinggi dari dia ya, tapi kita harus mempercayai kita tuh berdampingan dengan dia guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.